Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 892, dari pria usia 42 tahun sudah menikah di Jakarta. Salam, saya mau bertanya, keluarga saya, ayah dan ibu saya, mereka sampai sekarang membenci orang Kristen. Salah satunya karena orang Kristen tidak mendoakan orang mati dan dulu pernah ditipu orang Kristen. Sewaktu saya masuk Kristen, saya dianiaya keluarga dan sering dipersekusi serta dipukul habis-habisan oleh mereka dalam jangka waktu lama. Tapi akhirnya saya bebas saat saya menikah karena saya pindah ke rumah mertua saya dan saya perlu waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa menerima dan mengampuni mereka. Ya, ini pria usia 42 tahun ya. Banyak penginjil yang coba menginjili mereka dan mereka tetap menolak. Ibu saya suka berutang semenjak muda untuk gaya hidup dan lain-lain. Sewaktu saya sudah berkeluarga melalui adik, saya disuruh untuk diam-diam menjual harta mertua saya untuk melunasi hutang mereka sebagai balas budi sebagai orang tua. Adik saya melakukannya, merampok harta mertuanya kurang lebih 3 miliar dan dia dianggap pahlawan oleh ayah dan ibu saya dan menimbulkan sakit hati oleh istrinya walaupun tidak diceraikan. Bahkan mereka menggunakan ayat Alkitab menghormati orang tua dan saya menolak. Dan membuat saya semakin dibenci oleh keluarga saya. Mereka sudah tahu tentang Yesus dan saya tetap mendoakan mereka dan berharap mereka bisa menyerahkan hidup mereka buat Yesus. Walaupun sampai saat ini mereka masih anti dengan kekristenan. Kalau saya dengar pendeta khotbah, saya suka minder dan merasa tertuduh. Kalau mendengar khotbah dari pendeta-pendeta tentang hormati orang tuamu, karena itu tertulis dalam Alkitab, apakah saya salah, Pak, menolak permintaan mereka? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya menganggap Pak Eras, mohon maaf, dulu saya juga menganggap Pak Eras sesat. Oke. Sekarang pikiran saya sudah terbuka. Terima kasih ya. Ini soal menghormati orang tua. Firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Sebenarnya ayat itu bukan hanya ditujukan untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang tua. Hormatilah orang tuamu itu juga hukum untuk orang tua, agar orang tua dapat memposisikan diri sebagai orang tua yang bisa dihormati. Jadi kalau orang tua tidak bisa dihormati seperti memberi perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus ditolak. Firman Tuhan mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada siapapun. Demi kebenaran, kita harus rela kehilangan siapapun termasuk orang tua. Yesus berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, engkau tidak layak bagiku. Maksud membenci di situ bukan mengupayakan kerusakan, sakit, kerugian mereka. Tapi cinta kita kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan harus melebihi ketaatan kesetiaan kita kepada siapapun. Ya, jadi kamu tidak salah. Jangan turuti keinginan orang tua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kamu tidak perlu lagi minder mulai sekarang ya. Ngapain harus minder? Justru kamu bangga kamu punya integritas. Tidak mengikuti keinginan orang tua. Karena orang tua salah. Oke. Dari wanita usia 62 tahun. Bapak rohaniku Erastus Sabdono. Salam Bapak rohani Erastus Sabdono. Izin saya hanya ingin menyampaikan kiranya kuat dan teguh. Fokuslah Bapak dalam persiapan rencana ibadah pemberkatan putri Bapak. Jangan terganggu
dengan celoteh orang sirik yang nyinyirin Bapak. Emang apa urusan mereka mengkritik rencana Bapak? Ingat Pak, mereka menggoreng apapun kata Bapak untuk membunuh karakter. Ada pepatah orang Medan bilang, maaf anjing menggonggong kafilah berlalu. Jalan terus Pak, fokuslah saja persiapan ibadah supaya berkenan pada Allah Bapa di surga. Sehingga acara ibadah resepsi dipenuhi kemuliaan Tuhan Yesus. Saya ikut sedih, Bapak dibully terus. Mohonlah jangan tersita hati Bapak untuk intimidasi. Jangan tersita hati Bapak untuk intimidasi. Cakap sembrono itu. Saya turut mendoakan suksesnya acara ibadah nanti dan Bapak serta keluarga kuat, sehat, sukacita. Amin. Ya, oke. Aduh Ibu, ini Ibu usia 62 tahun, single parent di Medan ya. Terima kasih ya untuk dukungannya. Benar-benar saya berterima kasih. Maaf atas ketidaksopanan saya. Oh Ibu sangat sopan dan mendukung saya. Terima kasih. Ya, saya belajar tutup mata, tutup telinga terhadap nyinyiran orang yang ya penghinaan ya. Tapi tidak apa-apa. Biar Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Ya, nyinyirannya sudah sampai tingkat menghina sebenarnya. Tapi justru itu membuat kita harus lebih berhati-hati karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dari wanita usia 53 tahun, janda di Depok. Salam Pak Eras, saya sudah 2 tahun terakhir mengikuti Abam. Sangat mengubah diri saya. Terima kasih Pak, mau tanya apakah Bapak selalu mengatakan yang penting mencari Tuhan. Yang disebut mencari Tuhan itu apa ya Pak? Oke. Mencari Tuhan itu berarti berusaha mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang pertama lewat firman yang kita dengar. Yang kedua lewat doa. Doa pagi bersama dengan saya jam 5 pagi. Lalu bersama dengan saya juga ya doa hari Jumat. Dan saudari harus punya doa pribadi. Jadi lewat firman, lewat doa, lalu yang ketiga, lewat peristiwa-peristiwa hidup Tuhan mau berbicara kepada kita. Tidak ada peristiwa hidup yang tidak mengandung suara Tuhan. Pasti ada suara Tuhan, ada nasihatnya, ada pembentukannya. Temukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan menghendaki kita hidup suci. Usaha untuk hidup suci merubah karakter kita. Itu usaha menemukan Tuhan. Seseorang tidak akan pernah dikatakan menemukan Tuhan kalau tidak menemukan karakter atau sifat-sifatnya. Seseorang bisa dikatakan menemukan Tuhan kalau memiliki karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan diajarkan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Amin. Oke, saya teruskan dari wanita usia 50 tahun. Sudah menikah di Balikpapan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Eras sudah menjawab pertanyaan saya di episode yang lalu. Sekarang saya mau bertanya lagi Pak, masalah saya melepaskan kepengurusan saya sebagai gembala FA, Family Altar ya. Karena di situ saya merasa sudah tidak cocok dengan pengajarannya yang tidak benar, yang jauh dari pengajaran Pak Eras, di mana gembalanya hanya mengajarkan parkir di bumi. Ini pasti berkat-berkat jasmani ya. Gereja yang menekankan berkat-berkat jasmani atau teologi kemakmuran yang itu menyesatkan, membawa orang tidak ke surga.
seperti bayar perpuluhan biar dikembalikan berlipat-lipat, kalau tidak nanti dimakan binatang pelahap, yang gitu-gitu yang diajarkan, dan para pengurus diwajibkan bayar perpuluhan. Kemudian bapak dan ibu gembalanya suka sanjung-sanjung dirinya sendiri, dan jemaat di khotbah jangan membicarakan gembalamu di luar. Ya, jangan membicarakan gembala di luar. Ditambah lagi dengan diskriminasi ras. Saya merasa kecewa, Pak, apalagi anak kami ditolak karena kami orang yang tidak sejajar dengan mereka. Tapi yang sejajar dengan mereka walaupun beda iman, mereka terima. Apakah pertanyaan saya salah jika kami melepaskan kepengurusan di gereja ini dan pindah gereja lain? Kalau melihat kondisi ini, rasanya Anda harus pindah gereja lain. Pindah saja ke gereja lain. Gereja itu tidak membawa orang ke surga. Gereja yang hanya cari uang lewat perpuluhan dan janji berkat berlipat ganda, itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Lipat 30, 60, 100 itu bukan kolekte, itu firman yang ditabur, dipolitisir, diisi dengan pengertian yang salah. Jangan ikuti gereja seperti ini. Puji Tuhan, saya baru mulai bergabung di channelnya Pak Eras tahun 2023. Saya ikutin terus khotbahnya Pak Eras, Pak Beknyo, dan gembala-gembala GSKI lain yang membuka mata rohani saya tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saya sangat diberkati dan hidup saya mulai berubah walaupun belum sempurna. Tetap semangat ya Pak, walaupun Bapak dianggap sesat oleh orang. Biarlah orang yang menganggap Pak Eras itu sesat, mereka sendiri yang akan menuai. Sebab yang ditabur itu orang itu juga akan dituainya. Rasanya saya jengkel Pak kalau ada orang mengatakan Pak Eras sesat. Tapi biarlah Tuhan yang menilai mereka. Saya mau terus dengarkan pengajaran Pak Eras yang membawa kami ke LP3 walaupun berat, tapi saya mau berjuang. Pak, kami pindah gereja namun ajarannya tidak sama dengan yang Pak Eras ajarkan. Tapi saya berusaha untuk diam dan mendengarkan. Yang pengajarannya Sunan Alkitab saya ikuti. Kalau tidak saya lewatkan. Sebetulnya di kota kami sudah ada GSKI dan saya beberapa kali sempat ikut ibadah di gereja tersebut. Namun karena suami tidak mau makan, karena suami tidak mau, maka saya ikut suami gereja lain. Dan saya juga sempat bertengkar dengan suami karena masalah itu. Karena saya tidak mau ribut, saya ikutin suami saya. Saya ikutin saran Bapak 3D, diam. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Oke. Ibu sudah bijaksana. Ibu yang penting ikut terus. Truth ID akan mendengarkan firman-firman yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati. Yang berikutnya dari wanita usia 52 tahun. Pak Eras, saya akhir-akhir ini sering ikut acara Abam. Awalnya adik saya yang memperkenalkan acara ini. Saya kali ini tidak bertanya karena masalah saya terjawab lewat mendengar acara Abam. Saya mau dimasukkan komunitas Abam. Bolehkah saya ikut dimasukin? Oke. Anda kan nanti dimasukkan di komunitas Abam yang sedang kami susun. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 35 tahun sudah menikah. Salam Pak, Februari 2003 saya ajak Mama ke Tangerang untuk berobat mata karena katarak. Kebetulan Mama diantar sama abang saya yang memang stay di kampung karena belum bekerja, jadi dia yang jaga Mama. Mereka berdua ke Tangerang dengan tujuan untuk operasi mata Mama saya. Sampai di Tangerang, saya daftarkan Mama saya ke dokter mata.
dari pengobatan mata dan operasi yang saya urus. Seiring berjalannya waktu, selesai pengobatan di bulan Juli, Mama sudah terang melihatnya. Mama mau minta pulang ke kampung halaman di bulan Juli. Karena di sana Mama bisa beraktivitas dan memang Mama memikirkan barang-barang atau sawah dan hartanya di sana. Tetapi abang saya yang antar Mama tidak mau pulang. Alasannya September 2003 kemarin ada teman satu kampung menikah. Jadi pulangnya September aja sehabis pesta. Selesai September pun Mama menagih janji untuk pulang kampung. Namun abang saya masih tidak mau pulang. Padahal kalau dipikir kasihan juga Mama. Kami juga sudah berusaha menahan Mama supaya sabar-sabar di Tangerang sampai berganti-ganti tinggal di rumah anak-anaknya. Yang dimana kami 6 bersaudara, 5 di Jakarta dan di Tangerang. Dan sekarang sudah tahun baru. Abang saya masih tidak mau pulang. Mama sudah sampai menangis meminta pulang. Saat ini Mama ada di rumah abang saya di Jakarta. Mama sudah ditawari tinggal di rumah kami, tapi Mama tidak mau karena lebih enak di kampung. Bagaimana ya Pak menghadapi abang saya yang tidak mau mengalah pulang untuk antar Mama? Kami khawatir saja Mama malah jadi sakit. Karena kami bisa saja antar, tapi kami juga bekerja dan tidak bisa lama-lama di kampung. Sementara Mama tidak percaya ditemani orang lain untuk menjaga Mama di kampung. Sampai saat ini abang saya yang belum bekerja itu tinggal di rumah adik saya yang cewek. Dan abang saya selalu mengeluarkan kalimat, semua tergantung dia. Oke. Yang pertama, apa alasan abang kamu mau lama-lama di Jakarta? Pasti ada penyebabnya. Ya, kamu tidak tulis di sini abang kamu sudah kawin belum tuh ya? Belum ya? Belum bekerja tapi mungkin belum nikah atau sudah nikah. Di mana keluarganya? Dengan tinggal di rumah adik, makan gratis, kesana kemari mungkin juga dibantu biayai, ini membuat abangmu rusak. Cara yang baik, antar Mama pulang kampung, lalu gaji orang untuk menjaga Mama. Pasti ada orang kampung yang mau menjaga atau menemani dengan gaji dari Jakarta. Pasti tidak mahal. Lalu adik kasih tahu, keluarga kasih tahu kami keberatan abang tinggal di rumah kami. Udah. Memang resikonya akan ribut. Tapi demi kebaikan abang sendiri, kalau terus-menerus begitu abangmu jadi rusak. Ya. Jadi langkah pertama pulangkan Mama ke kampung, bayar orang kampung menjagai Mama. Ya, saudara-saudara pasti gabung urunan, ya. Pasti cukup. Ya. Lalu langkah kedua, beritahu kami keberatan abang di Jakarta. Karena kami mengharapkan abang jaga Mama. Jangan berkata abang tidak berhak mengatur yang lain. Ini sudah masing-masing berkeluarga dan mandiri. Coba lakukan itu dulu. Tentu pendekatan persuasif, pendekatan baik-baik. Bang, begini, begitu. Lalu puncaknya kami keberatan kalau abang terus-menerus di Jakarta. Udah, sampaikan itu. Oke. Dari pria usia 32 tahun menikah di Kalimantan Barat. Bagaimana cara kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan? Dan cara kita tahu apakah itu petunjuk Tuhan atau bukan? Kepekaan mendengar suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan itu perlu waktu yang lama. Saya pun sampai sekarang masih berjuang. Tapi yang jelas hidup dalam kesucian itu mutlak. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Itu Matius pasal 5. Melihat di situ bukan melihat dengan mata, bukan blepo, bukan teoreo, tapi horao. Melihat dengan hati. Orang yang hidupnya suci, hidupnya bersih, itu pasti peka mendengar suara Tuhan. Dan untuk hidup suci bagaimana? Itu masalahnya.
ikut doa bersama kami, mendengarkan khotbah terus-menerus, kamu akan terbimbing untuk hidup kudus. Oke. Dari wanita usia 39 tahun belum menikah, Kalimantan Barat. Mohon izin bertanya, saya adalah anak hasil perselingkuhan ayah saya dengan ibu saya, kumpul kebo. Padahal ayah saya sudah menikah sebelumnya, dan sampai sekarang di usia 39 tahun, saya selalu gagal untuk menjalani hubungan percintaan. Berakhir ditinggalkan. Apakah saya masih menanggung dosa perselingkuhan ibu dan ayah saya? Sehingga sampai sekarang saya belum juga mendapatkan pasangan hidup dan menikah. Dan jika ini ada karma mereka, bagaimana agar saya bisa memutuskan karma tersebut? Saya harus menjawab bahwa ini tidak ada urusan lagi dengan orang tuamu. Ini urusan kamu sendiri dengan Tuhan. Ya. Kalau dosa berhala memang anak ikut memikul, tapi dosa ini tidak. Jadi kamu jangan merasa kamu sedang memikul dosa orang tuamu. Sekarang yang penting kamu mencari kehendak Tuhan. Menikah atau tidak menikah jangan kamu anggap masalah besar. Yang kamu lakukan bagaimana kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ketika kamu menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu apa yang dapat menyenangkan kamu. Oke. Dari pria usia 34 tahun menikah di Sumatera Barat. Pak Eras, Bapak rohani saya dan keluarga saya sangat bersyukur bertemu Bapak secara online pertama kali di YouTube tahun 2020 sampai 2021. Saya bergereja di Padang setiap minggu jarak tempuh 3 jam kira-kira. Wah, hebat ya. Berangkat jam 6.30 pagi, ibadah jam 11, dan sampai rumah sekitar jam 7. Sempat lelah dan kadang off, tidak ibadah apalagi masa pandemi. Saya mendengar khotbah Bapak secara online. Khotbah Bapak menguatkan saya untuk mencari Tuhan secara onsite di Padang, ya, di gereja di Padang. Saya menikah tahun 2017, pergumulan saya ingin punya anak. Sampai akhirnya kami sepakat cari Tuhan. Ya, cari Tuhan saja. Bukan karena minta dikasih anak. Kami banyak dikuatkan melalui khotbah Pak Eras. Kebahagiaan kita menyenangkan hati Bapak. Meski jauh, dulu saya dan istri naik motor pulang pergi. Wah, hebat loh ini. Puji Tuhan, tahun 2021 kami diizinkan Tuhan ada mobil untuk mempermudah ibadah ke Padang. Dan rencananya ingin program anak di dokter yang ada di Padang. Seminggu setelah beli mobil, Tuhan kasih berkat istri saya hamil, puji Tuhan. Saat fokus utama kami mencari Tuhan, hal yang tidak kami duga Tuhan berikan. Pak, sampai sekarang kami rajin ibadah onsite ke Padang sepanjang jalan. Berangkat dan pulang kami selalu mendengarkan khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Om Stephen, Tante Stefani, anak kami hafal dan sangat suka lagu Bapak. Salah satu favoritnya anak saya, Semua Bersuka. Semua bersuka, semua bersuka, itu ya. Bahkan nama pertama yang disebut nama Opa Erastus. Wah, kami juga sudah mendengarkan Logos full episode, Pak. Sangat beruntung kami bisa mendengarkan ini. Warna hidup kami sekarang berbeda. Mengarahkan pandangan KLB 3, ingin ibadah di GSKI Rehoboth, ingin memeluk Bapak sebagai orang tua rohani saya dan keluarga. Saya merasakan dan melihat ketulusan serta cinta Bapak yang sangat membara kepada Tuhan Yesus dan kasih Bapak kepada semua orang. Sehat-sehat, Bapak, keluarga. Oke. Nanti kalau ke Jakarta biar dihubungi ya. Mau minta peluk, dipeluk lah. Haleluya. Di sini ada tulisan yang tidak ingin dibacakan tentang koreksi kepada seorang pengkhotbah. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk koreksi ini dan kiranya Tuhan memberkati kamu.
Karena kamu sudah menjadi anggota keluarga kami, ya. Walaupun tidak terdaftar sebagai anggota gereja GSKI Rehoboth, tapi kamu bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah bersama kami. Kalau kamu dibutuhkan di gereja di mana kau berbakti di Padang, di kota Padang, tetaplah bergereja di situ. Tapi kalau kamu tidak memiliki keanggotaan tetap, kamu mau membuka gereja, bukalah gereja di tempat kamu. Dan kami akan membimbing kamu buka cabang di gereja di tempat kamu itu. Ya. Saya teruskan, rasanya tidak cukup dengan mengetik pesan ini Pak, terima kasih Pak. Banyak jiwa yang Bapak Eras bawa ke LP3. Kami sayang Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan. Oke ya, nanti akan diberitahu ya ini. Oke, Tuhan memberkati kamu ya. Usia 34 tahun tapi berpikirnya sudah matang ya. Lebih dari usia 34 kayaknya ini. Usia kerohaniannya bagus. Oke, dari wanita mahasiswi di Sumba. Saya mau bertanya tentang jabatan seorang wanita dalam gereja menurut Bapak. Apakah boleh seorang wanita menjadi pendeta dan boleh apa alasannya? Boleh, karena tidak ada alasan untuk melarang. Karena tidak ada larangan. Karena saya bingung Pak, banyak gereja yang tidak mengizinkan perempuan untuk menjadi pendeta dengan ayat pendukung ya di dalam Timotius, Korintus, dan banyak juga gereja-gereja yang mengizinkan perempuan untuk menjadi pendeta. Oke. Ketika surat Korintus dan Timotius ditulis, itu ditulis dalam konteks budaya, kultur yang ada waktu itu. Ya, sistem pendidikan pada zaman itu tidak memberi ruangan wanita menjadi pemimpin. Ya. Tidak dilarang untuk menjadi seorang pengkhotbah. Ya. Dikatakan bahwa jangan wanita menjadi pemimpin berdiri di depan umum. Ya memang itu tidak sopan pada zaman itu. Dan sistem pendidikan waktu itu seorang guru itu bisa menghukum murid. Nah kalau wanita lalu menghukum pria ini jadi tidak pantas. Beda dengan zaman kita hari ini yang sistem pendidikannya beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan waktu itu. Seperti firman Tuhan mengatakan tidak boleh wanita rambutnya dikepang. Loh, justru rambut dikepang lebih rapi kan? Nah ini kan zaman itu. Ya, wanita harus pakai kerudung. Apa kita sekarang harus pakai kerudung? Nah kalau agama lain mungkin ada keharusan. Kristen tidak. Jadi larangan wanita berdiri di depan umum mengajar itu terkait dengan budaya yang ada waktu itu. Oke, saya kira itu jawabannya. Cukup jelas. Dari wanita usia 39 tahun, menikah 3 orang anak, Makassar. Salam Pak Eras, terima kasih atas bimbingannya melalui khotbah Bapak. Apakah salah kalau saya memilih lebih baik berpisah daripada poligami? Karena suami mau bertahan jika saya mau diduakan. Dan ketika saya memilih tidak mau dimadu, berarti suami ceraikan saya. Jadi saya tetap memilih tidak mau dan mau memilih hidup dengan anak-anak. Ya, keputusanmu benar ya. Jadi kamu harus mengatakan tidak mau diduakan, tapi jangan mengupayakan perceraian. Kalau dia mengupayakan perceraian, suamimu itu kejam, ya. Binatang saja masih sayang anak-anaknya. Tapi kalau manusia bersikap demikian, dia menelantarkan anak-anaknya. Dia kejam. Dia akan menuai apa yang dia tabur, ya. Saya kira cukup sampai di sini episode 892. Sampai bertemu di episode 893. Tuhan memberkati.